Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan kerja kami tentang kegiatan dan dokumen ekspor. Kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk memperkenalkan diri yang beranggotakan Saya Friska Maidiva. Saya Alexandra Novira. Saya Nafisa Balkis. Dan saya Muhammad Riki Darmawan. Ya, yang pertama, dokumen ekspor. Dokumen ekspor terdiri dari 2 dokumen. Yang pertama, dokumen utama dan dokumen tambahan. Dokumen utama terdiri dari invoice atau faktur, packing list, bill of lading, polis asuransi, shipping instruction, pemberitahuan ekspor barang, delivery order, nota pelayanan ekspor. Dan dokumen tambahan terdiri dari surat keterangan asal, sales contract, phytosanitary certificate, fumigation certificate, chemical analysis, inspection certificate, veterinary certificate, dan manufacture certificate. Dokumen utama yaitu yang pertama invoice. Invoice merupakan dokumen menuliskan nama produk, jumlah harga yang harus dibayar, dan tanggal importiran barang. Yang kedua packing list. Packing list adalah dokumen yang berisi informasi mengenai daftar barang yang diangkut, mulai dari jumlah, jenis, serta berat dari barang. Surat ini dapat berfungsi sebagai nota pesanan bagi importir serta surat yang dipegang oleh jasa pengangkutan barang. Yang ketiga, bill of lading. Bill of lading adalah surat tanda terima yang diberikan kepada pihak pengangkut barang. Surat ini memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan barang yang berisi perjanjian pengangkutan barang. Yang keempat, polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sebagai bukti perjanjian tertulis antara pihak asuransi sebagai penanggung jawab, eksportir sebagai pengirim, dan importir yang akan menerima barang. Surat ini berfungsi sebagai penjamin untuk melindungi hak dan kewajiban eksportir dan importir. Dan yang kelima, yaitu Shipping Instruction atau SI. Dokumen ini bertuliskan pemberitahuan mengenai pengiriman dari pihak eksportir atau agen kepada jasa pengangkut jalur udara atau airline. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa pengirim telah melakukan reservasi dan konfirmasi terkait jenis dan jumlah barang kepada pihak pengangkut. Yang keenam, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen pabean yang memiliki fungsi sebagai surat pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang. Dokumen ini dibuat oleh pengirim yang berisi informasi mengenai barang yang akan dikirim untuk diberitahukan ke kantor Bea dan Cukai. Tujuan akhir pemberitahuan dokumen ini untuk memperoleh nota persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh pihak pabean. Dan yang ketujuh, delivery order atau DO. Dokumen ini memiliki fungsi sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan oleh importir. Surat ini ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan atas kesepakatan antar eksportir dan importir. Dan yang kedelapan, yaitu nota pelayanan ekspor atau NPE. Nota pelayanan ekspor diberikan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai ketika suatu kegiatan ekspor telah disetujui. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen pelindung untuk barang ekspor yang akan dibawa ke pihak jasa pengangkut barang seperti bandar udara dan pelabuhan laut. Ya, selanjutnya adalah penjelasan mengenai dokumen tambahan. Yang pertama ada surat keterangan asal atau biasa disebut SKA. SKA merupakan sertifikasi asal barang yang tertuang di dalamnya bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Surat ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama SKA preferensi dan yang kedua adalah SKA non-preferensi. SKA preferensi merupakan syarat untuk memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tujuan. Sedangkan SKA non-preferensi berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. Yang kedua ada sales contract. Sales contract merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importir.
Dokumen ini berisi hal mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah Phytosanitary Certificate. Surat ini merupakan dokumen yang menjelaskan suatu komoditas tanaman terbebas dari OPTK atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu. Dengan memiliki sertifikat phytosanitary, artinya tumbuhan sudah bebas dari OPTK dan sudah memenuhi persyaratan standar SPS internasional. Dengan begitu pula, tumbuhan yang ingin diekspor tidak beresiko ditolak di negara tujuan. Lalu yang keempat adalah Fumigation Certificate. Dokumen ini berupa sertifikat yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengasapan terhadap barang ekspor yang bersangkutan. Contohnya adalah ketika kita ingin mengekspor barang, yaitu rotan. Selanjutnya adalah chemical analysis, yaitu dokumen yang berupa pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimia dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan Kimia. Selanjutnya yang keenam adalah Inspection Certificate, yaitu dokumen yang berisi keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, keadaan barang, pengepakan, dan banyak isi pengepakan barang. Selanjutnya adalah Veterinary Certificate, merupakan dokumen yang diperlukan untuk barang yang berkaitan dengan produksi atau hasil laut, tulang hewan dan ternak sebagai bukti pernyataan bebas dari hama penyakit. Selain itu, tingkat kebersihan atau kebusukan dari kesehatan serta aspek-aspek lainnya dari barang-barang tersebut juga dijelaskan pada dokumen ini. Yang kedelapan adalah Manufacturer's Certificate, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh produsen dengan pernyataan bahwa barang tersebut adalah hasil produksinya yang mempunyai merek dagang atau trademark. Surat ini diperlukan sebagai bukti keaslian dan jaminan mutu berkaitan dengan patent, trademark, dan lisensi. Mengelompokkan barang ekspor berdasarkan Permendak Nomor 13 Tahun 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor. Yang pertama, barang bebas ekspor. Yang kedua, barang dibatasi ekspor. Dan yang terakhir, barang dilarang ekspor. Yang pertama adalah barang bebas ekspor. Barang yang tidak tergolong dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor merupakan barang-barang yang bebas untuk digunakan dalam kegiatan ekspor, kecuali bahan galian golongan C selain pasir, tanah, dan topsoil perlu dilakukan verifikasi ekspor. Dasar penetapannya adalah tindakan untuk mendorong ekspor melalui akses pasar yang dibuka, peningkatan daya saing, dan peningkatan diversifikasi produk. Selanjutnya adalah barang yang dibatasi ekspornya, yaitu barang-barang yang dibatasi oleh eksportir, baik jenis dan atau jumlah yang diekspor. Barang-barang yang tergolong dalam kategori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kopi, produk kehutanan atau kayu, rotan setengah jadi yang merupakan hasil budidaya, intan, prekursor, timah batangan, bibit sapi, sapi bukan bibit ataupun lembu, kulit buaya, anak ikan dan ikan Napoleon ures, benih ikan bandeng, inti kelapa sawit, dan minyak, serta gas bumi. Selanjutnya ada biji perak dan konsentratnya. Perak baik bubuk tidak ditempa maupun setengah jadi, emas baik bubuk tidak ditempa maupun gumpalan batang tuangan. Selanjutnya ada pupuk urea, sisa dan scrap dari besi, baja stainless, tembaga, kuningan, dan aluminium, khusus yang berasal dari Pulau Batam, dan yang terakhir adalah sarang burung walet. Ketentuan-ketentuan ini berdasarkan hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menjaga kelestarian alam, ketentuan internasional, dan meningkatkan nilai tambah.
Selanjutnya, barang dilarang ekspor. Barang-barang yang termaksud dalam kategori ini merupakan barang yang sama sekali tidak boleh diekspor. Barang-barang yang tergolong dalam kategori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat di bawah 5 mm, ikan hias air tawar 15 cm ke atas, udang galah di bawah 8 cm. Kedua, rotan asalan dan setengah jadi dari hutan alam. Ketiga, kayu bulat. Keempat, pasir semacam alam, silika, kuarsa, laut, dan tanah seperti diatomea, topsoil, dan liat. Kelima, biji timah dan konsentratnya, abu dan residu. Keenam, batu mulia selain intan, rubi, sapir, jamrud, dan batu mulia dari fosil kayu. Ketujuh, skrap besi atau baja kecuali dari Pulau Batam. 8. Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi. Dan yang terakhir, barang kuno. Pengelompokan tersebut didasarkan pada hal-hal seperti menjaga kelangkaan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga barang bernilai sejarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.